Sebetulnya sudah sangat jelas PPKM Mikro ini nggak efektif. Nggak efektif itu kalau bukti paling jelasnya ya sekarang dengan lonjakan ini kan juga membuktikan sangat nyata ya. Tapi sebelumnya bahkan jauh hari saya sudah sampaikan kenapa PPKM Mikro ini berpotensi tidak efektif ya. Karena masalahnya Indonesia ini berstatus pada level transmisi yang ditetapkan WHO. Itu pada level terburuk dari 4 level itu, yaitu community transmission namanya, atau penularan di komunitas. Dan itu sudah sejak April 2020 sampai sekarang, sampai saat ini gitu. Arti dari penularan pada komunitas itu adalah bahwa kita nggak bisa mendeteksi sebagian besar kasus infeksi dan juga tidak bisa mendeteksi mayoritas klaster. Kendala klasik kita kan adalah kapasitas testing tracing, sehingga daerah-daerah itu merasa aman padahal tidak aman, merasa hijau padahal merah sebetulnya. Nah, inilah mengapa PPKM ini jadi tidak menjadi relevan, karena responnya kecil, masalahnya besar. Kalau masalah besar, ya responnya harus besar. Masalahnya saat ini kenapa PPKM ini menjadi juga tidak terlalu efektif adalah karena akhirnya pendekatan yang skala kabupaten kotanya itu cenderung loose, cenderung longgar. Ini yang berbahaya gitu. Ini yang saya ingatkan. Lah, kok di rumah RT itu diperketat, tapi di level kotanya malnya dibuka, semuanya biasa-biasa saja. Ya, artinya kan tidak jadi selain bukan hanya tidak efektif ya, dan akhirnya kontraproduktif. Kalau bicara pengendalian penyakit menular di Indonesia, salah satu yang menjadi kunci keberhasilan adanya penemuan kasus secara aktif melalui kunjungan ke rumah. Nah, orang Indonesia itu hampir 80% sebelum pandemi itu kalau sakit di rumah saja. Pulang kampung, diam di rumah, mengobati sendiri. Nah, itu. Dan itu nggak ada perubahan dalam konteks perilaku orang Indonesia. Jadi kalau bicara untuk mengurangi beban di Vaskes, lakukan penemuan kasus secara aktif di rumah-rumah melalui kunjungan rumah. Nah, ini yang harus melibatkan kader kesehatan. Dan karena kalau mengandalkan hanya tenaga kesehatan, sekali lagi SDM kita terbatas, karena prediksi saya 80-85% kasus infeksi ada di rumah-rumah, di klaster rumah ini. Nah, untuk mencegah lonjakan ke rumah sakit atau Vaskes, karena tetap akan ada lonjakan, walaupun ini banyak yang akan, mohon maaf ya, termasuk akan wafat banyak di rumah dalam potensi lonjakan seperti ini. Tapi akan ada orang-orang yang karena panik, karena memang akhirnya akan mencari layanan, ya, kurang lebih 20% itu akan membebani layanan kesehatan. Nah, untuk mencegah itu, baik mencegah kesakitan dan kematian maupun beban rujukan, ketika melakukan kunjungan rumah inilah perlu dilakukan satu intervensi yang tepat dalam ketika menemukan orang yang terduga positif atau yang kontak, langsung lakukan isolasi karantina di sini. Karena yang memutus transmisi ya atau penularan lebih jauh dari COVID-19 ini adalah isolasi karantina itu.